Oh, ya alhamdulillah tahun ini kalau ditanya banyak job atau enggak ya kalau bulan Ramadan kan nggak pengen lebih banyak ibadahnya gitu, jadi nggak terlalu banyak event. Menjalankan ibadah tahun ini seperti apa? Mungkin ada perbedaan nggak sih katanya sama Mas Arga? Beda tahun. Beda bukaan ya. Tahun ini mungkin yang ngebedain kita tuh lebih ke anak kita si Kara tuh, anak pertama kita memang sudah mulai belajar full puasa. Jadi yang biasanya sahur dia nggak mau ikutan, sekarang udah melek banget minta ikutan sahur, terus juga excited pas lagi nunggu azan maghrib. Yang beda sih masih itu ya. Yang menarik kan, yang menarik. Ada drama-drama jam 12 yang nangis minta buka nggak sih kayak anak pertama? Mas Arda diem aja ya, saya lagi yang jawab ya. Mas Arda Lagi ngumpulin nyawa. Oh, baru bangun ya. Oke, kalau jam 12 siang sih enggak ya, mungkin jam 10 dia udah ngeluh-ngeluh sakit. Karena kan pulang sekolah terus kayak tiba-tiba ya, bunda aku pengen buka. Tapi karena memang dia umurnya masih mau 8 tahun ini, jadi kita masih belum bisa memaksakan gitu. Jadi masih coba-coba lah yang dia ngelihat teman-temannya puasa, ngelihat orang tua puasa, kan habit itu yang memang kita ajarin tuh bukan dari bagaimana kamu harus puasa, tapi apa yang dia lihat. Jadi sampai detik ini sih ya mas, nanti mas coba ya, nanti dulu mas. kalau apa dia mundur gitu. Apa aman. Jadi begini ya. Ya itu apa namanya tadi memang ya pokoknya ini Masih belajar. Justru yang belajar juga bukan cuma anaknya, orang tuanya pun juga belajar. Kitanya juga belajar sabar untuk ngajarin mereka puasa. Mereka ngajarin anak tentang agama itu kompleks ya. Jadi emang harus ngasih contoh bahwa tapi hal yang dia lakuin jadi apresiasi. ya betul. Ada menu wajib berbuka nggak sih tuh buat kalian berdua mungkin? Nggak ada sih, paling karena kalau menu Yang penting menu bersama. Kalau menu sih khasnya puasa itu biasanya gorengan. Saya ya, kamu nerima aja kan. Pokoknya yang penting ada teh manis. Nggak menarik kan? Ya, tapi menikmati Ramadan kali ini tanpa keluarga yang lengkap ya, nggak ada apa? Nggak ada apa-apa ya. Seperti apa tuh? Ada perbedaan atau gimana? Iya, ini kan udah tahun kedua ya, menjalankan ibadah Ramadan yang memang ibadah puasa yang memang tanpa apa-apa gitu. Jadi ya mungkin perbedaannya karena aku memang sudah tidak tinggal serumah, jadi ya nggak terlalu terasa gitu. Dan mungkin pas lagi Lebaran itu pasti akan terasa banget gitu loh, nggak ada sosok yang harus ditambah. Biasanya kan sungkem pertama biasa ke papa, sekarang udah ke mama langsung, jadi ya berasa sosoknya nggak ada. Tapi kenangan-kenangan yang kayak kemarin juga kayak sempat kayak sekelibas ingat gitu aja. Oh iya, biasanya nih beliau nih kalau misalnya jam-jam segini udah kayak nonton acara ini nih, terus atau enggak nungguin makan ini nih. Pokoknya ya Bedanya langsung sebelum puasa langsung ini ya. Iya. Masuk makam. Iya, sebelum puasa. Masuk makam. Ziarah. Ini memasuki 10 tahun pernikahan, kemarin ramai lagi mungkin tentang kisah perjuangan Kalian berdua. cinta ya Mas Arda dan Katanya sempat jual TV sama jual motor. mungkin Ya gimmick itu gimmick. mungkin seperti Ini apa? beneran. Jangan ditayangin yang tadi ya, tolong. Gak pandang. 10 tahun pernikahan ya sih. Emang bener dari tahun 10 ya pernikahan ya. Ya kadang memang yang ditampilin di sosmed itu adalah merefleksi kita sih. Kita sudah apa sih biasanya dari tahun-tahun ke tahun ternyata dari berdua sekarang udah berempat gitu. Jadi perjuangan itu memang kerasa. Tapi kan sebuah hubungan itu nggak cuma pencapaian doang. Kadang kalau pencapaian nggak ada capek, nggak ada ujungnya, kayak jalan tol nggak ada ujungnya. Jadi sesekali merefleksi untuk bahwa apa sih yang kita sudah lakuin. Makanya kadang dengan 10 tahun ini makanya saya kasih dia buku sebetulnya. Jadi
saya bikinin dia buku, Bukan ngasih buku, bikinin buku ya. jadi bikinin buku yang dia pun proses bikinnya nggak tahu, tapi ketika buku itu udah jadi, dia baca, dan ternyata banyak kisah-kisah yang dia pun nggak tahu bahwa saya ada deal tertentu sama Pak almarhum gitu. Jadi dia pun nggak tahu. Di buku itu akhirnya saya ungkap satu persatu ya perjalanan itu sih. Kak Tantri gimana? Kak Tantri perasaannya gimana nih dikasih buku yang pas ngeliat gitu pas Pas baca Mungkin tahu nggak sih ya Saya tahu, saya tahu dia akan bikin buku. Tapi dan dia izin juga, boleh nggak aku bikin buku tentang perjalanan kita. Boleh, tapi aku tidak tahu sama sekali proses dia menulisnya seperti apa yang dia tulis, karena memang buat aku itu kayak jatuhnya kan lebih ke personal dia aja gitu, bagaimana point of view-nya seorang laki-laki memperjuangkan seorang perempuan. Enggak. Maksudnya perjalanan laki-laki gitu, bagaimana berjuang mencari cinta sejati. Makasih, Pak. Jadi kalau dari aku waktu pas lagi pertama kali aku jadi pas fisiknya itu dapat gitu. Aku adalah orang pertama yang ngebuka dan ngebaca. Jadi pas lagi di pesawat pas habis manggung itu nangis kejar-kejar karena aku nggak pernah tahu ternyata segitu effort ya memperjuangkan yang memang menurut aku tuh kayak ya kita perjalanan kita kan memang selayaknya pasangan biasa, tapi pas lagi di rumah lagi oh iya ya ternyata seberat itu ya kita berusaha untuk bisa meyakinkan diri kita untuk you are the only one gitu, dan sampai ke pernikahan gitu. Jadi memang buat aku pribadi sebagai perempuan priceless banget dibuatin buku, dan itu sejujur-jujurnya sampai ada momen dimana yang tadi Panda cerita perihal dia dealing dengan almarhum papaku, dan aku bacanya saat papaku udah nggak ada. Jadi kebayang nggak sih yang kayak ya Allah ternyata sampai begini ya gitu, kamu datang ke rumah dan aku nggak tahu gitu, untuk minta sama anaknya. Aku cuma tahu pas lagi dia sudah, ternyata sebelum itu dia sudah melakukan dealing tertentu terhadap papaku. Jadi ya buat aku lumayan menguras emosi sampai yang ternyata tante itu sebajingan itu ya. Enggak ya sih. Mas Arda sampai sedetail itu artinya mengungkapkan semua proses di buku. Mungkin apa sih yang pengen garis benang merahnya yang pengen lu sampaikan ke layar buku sendiri? Nulisnya sebenarnya cepet. Yang sulit adalah saya nggak bisa ngelanjutin nulis. Karena beberapa memori kita pasti punya memori-memori yang kurang baik dan segala macam. Itu kan cerita-cerita yang sebetulnya wah udah saya tutup, tapi tiba-tiba saya sengaja munculin lagi, saya nggak kuat, saya mau berhenti aja dulu. Tapi ternyata banyak banget yang nggak kuat ya, kok begini banget ya. Gitu. Tapi setelah saya meyakini bahwa ya memang nggak apa-apa, lanjutin aja, ada manfaat. Mungkin kesulitan yang dialami dulu jadi pelajaran buat orang lain. Oke, akhirnya saya lanjutin dan memang jadi kado buat 10 tahun pernikahan kita bahwa ini loh, ya kita tuh udah ngelewatin ini gitu. Dan kita patut untuk mengapresiasi yang sudah kita lalui. Patut, tidak ada masalah. Selama nulis juga sempat ke psikolog malah. Iya, jadi ke terapis mental, karena memang kan ternyata se-effort itu menulis sebuah tulisan, terus dia harus menguras emosi-emosi atau pas yang memang sudah lama dia pendam, akhirnya kan dibuka lagi. Nah itu yang aku bingung, kenapa sih kok sampai kayak diem sendiri, karena aku nggak tahu kan apa yang dia tulis kan. Terus kayaknya aku butuh teman curhat, aku temenin, tapi ternyata aku tidak memberikan solusi banyak karena kan aku bukan ahli di bidang itu ya. Cuman kayaknya emang kita harus butuh terapis deh, sampai ke terapis untuk bisa Rilis. Berapa lama Mas Arda? poin bisa di-spill nggak sih poin yang di dealing nih mungkin suami sama yang diri tadi, mungkin poinnya apa sih yang di deal sampai bikin terharu banget sampai nangis gitu, mungkin apanya sih, emang deal apa sih gitu? Yang aku tahu kan Panda cuma datang ke rumah waktu itu cuma buat gimmick di sebuah video klip. Nah, jadi kita sempat bikin satu buah lagu, nama judul lagunya kan Pelabuhan Terakhir, sama dengan judul bukunya Pelabuhan Terakhir. Itu yang aku lihat kan memang di klip itu memang Arda datang ke rumah untuk minta izin. Itu sebatas itu aja. Aku nggak ngerti memang sebelum dia minta izin seperti apa. Dan mungkin aku secuek itu, jadi nggak nanya ya gimana kamu izinnya apa segala macam. Terus
tiba-tiba di buku itu ternyata dia sudah datang ke rumah sendiri tanpa ngomong sama aku, ngomong sebagai laki-laki yang memang saya serius dengan anak bapak, saya ingin menikahi anak bapak. Itu aku langsung ngebayangin muka papaku sih, karena papaku nggak ada. Aku kan pengen nanya, bener nggak ada ngomong itu? Aku mau nanya sama siapa, papaku udah nggak ada. Jadi ya aku cuma udah pas sampai Jakarta telepon, kamu ngapain kemarin waktu itu? Akhirnya cerita, sudah makasih ya ini segala macam. Ya semenjak buku itu ada, kita jadi banyak diskusi hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bahas ya. Kalau dulu mungkin saat mendapatkan dia gitu, mungkin akan dipikir, apa sih cowok ngebahas hal-hal begini gitu, apa yang sudah dilakuin gitu. Enggak, tapi karena ini sebuah pernikahan yang sudah berjalan sampai 10 tahun, ya masih sumur, ya masih, ya amin lah, tapi untuk diapresiasi itu perlu gitu seorang. Jadi perjalanan itu akhirnya yang refleksi kita bahwa oh ini sudah kita lakukan. Oke, Mas Adri kan tadi menarik data sempat ke psikolog itu, berapa lama sih dirimu ke psikolog? Apakah memang bolak-balik atau cukup sekali atau seperti apa? Ya ada beberapa. Ya yang tadi bilang ya, ternyata ya setiap orang pasti punya lah punya kenangan-kenangan yang mungkin tidak baik gitu. Ada yang sesuatu yang dipendam, ada sesuatu yang nggak bisa diungkap gitu. Ternyata salah satunya itu dengan menulis itu bisa merilis. Tapi kan tidak semua orang bisa muncul di, kadang ngomong sama perempuan aja kadang tertahan di bibir ya gitu. Apalagi ini mengutarakan hal-hal yang sangat-sangat kita bener, saya terus terang saya bilang sama dia, aku nulis buku tapi ini belak-belakan dan ini sisi yang belak-belakan, nggak apa-apa. Jadi makanya dia kaget karena ternyata sebelak-belakan itu. Jadi untuk tenaga profesional ya diakuin atau enggak memang itu tenaga itu beberapa kali. Sempat terjadi badai di usia pernikahan keberapa? Mungkin yang besarnya? Yang kelihatannya gini, pas lagi bab-bab tertentu dia berubah gitu. Misalnya di bab pertama tiba-tiba dia gesture ke aku tuh, itu sayang banget loh sama kamu gini. Terus kayak begini nih, biasanya nggak kayak begini gitu. Terus pas lagi di bab tertentu, misalnya entah dia bikin di bab 3 atau bab pertengahan lah, itu tiba-tiba kamu tuh jahat banget ya. Kenapa sih gitu? Itu kelihatan banget gitu. Jadi kayak buat aku tuh, aku jadi penasaran kan, dia lagi nulis apa sih, seburuk apa sih gue di mata lo gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas udah baca, wajar sih, memang ini wajar banget. Buat aku pribadi aja yang kayak kita pernah ya ngelaluin momen ini, kita pernah ya. Aku masih yang oh ya. Tanya-tanya. Ternyata iya ya, ternyata itulah. Mungkin ada tulisan tentang hijrahnya dari Pak Andri. Gak nyampe sana ya. Itu Hijrah, pengertian hijrah kan dari gelap menuju terang ya sebenarnya. Lebih ke generalnya adalah hijrah buat kita adalah ya sesuatu yang dilakukan untuk menuju dengan niat yang lebih baik itu menurut kita adalah hijrah menurut kita ya. Jadi justru adalah perubahan-perubahan yang kita, apalagi yang dari bujang menikah, apalagi memutuskan menikah gitu dengan kondisi-kondisi yang tidak mudah gitu, kondisi-kondisi yang dia udah jadi rockstar waktu dulu dan saya masih berjuang gitu, dan hal-hal itu ternyata gap yang luar biasa di tengah dunia entertain gitu. Jadi entertainment jadi karena kita jujur untuk diri kita sendiri dan kita memperjuangkan itu, makanya itu kita sebut bahwa oh ya kita melangkah dari yang gelap menuju yang terang. Mau pergi haji juga ya? Gaji itu bahasanya takut, doain aja, doain bismillah. Insya Allah bulan Juni. Jadi hadiah, Apa? Hadiah apa? jadi hadiah terindah. Oh Masya Allah, Tahun iya juga ya. pernikahan atau gimana? Ih, sumpah, saya nggak ngerti loh itu. Iya, 10 tahun ya? Iya. Iya, doain aja Insya Allah berangkat bulan Juni. Doain semoga niat baik membawa berkah, menular juga rezeki kita. Amin. Jadi itu jadi salah satu target atau pencapaian di usia pernikahan 10 mungkin umroh sama haji atau gimana? Kalau udah target saya aja baru ngomong kalau itu. Maksudnya salah satu pencapaian atau perayaan gitu bentuknya. Nggak ada sih, kita nggak kepikiran ke sana ya. Justru memang ini kita dapat rezeki yang Allah kasih gitu. Karena aku tuh jujur ya daftar haji itu baru bulan September tahun lalu. Jadi sepulang umroh itu daftar haji ONH, jadi bukan yang full roda. Itu tiba-tiba jadi
Jadi ceritanya seperti ini buat konten kali ya. Jadi sebenarnya tahun lalu itu, tahun 2023 tuh aku tuh dapat kesempatan alhamdulillah 2 kali umroh. Jadi umroh yang pertama itu di bulan Februari kalau nggak salah. Itu sempat mengucap doa untuk bisa haji sama umroh satu tim kotak dan juga tim kotak gitu. Dengan tim produksinya ya, tim krunya. Tiba-tiba Allah ijabah di bulan September aku daftar untuk haji karena memang sudah niat itu. Terus akhirnya dijabah di bulan November kita berangkat manggung di Jeddah plus umroh dengan kotak dan juga satu tim gitu. Aku langsung kayak, Masya Allah kok ini gampang banget dan ditambah cepet banget gitu. Terus pas nyampe sana, lah kok aku sepanjang perjalanan umroh itu aku hate gitu. Jadi aku nggak bisa masuk ke Masjidil Haram, terus pokoknya nggak bisa melaksanakan ibadah umroh bareng-bareng sama satu tim. Jadi mereka aja yang satu tim. Cuman pas lagi tawaf perpisahan waktu pas lagi di Masjidil Haram, aku doa di depan masjid itu cuma ngomong gitu doang. Ya Allah, kalau misalnya memang saya tidak diizinkan saat ini untuk bisa melihat Ka'bah, permudah saya untuk melaksanakan ibadah haji, percepat ibadah haji saya. Sudah, itu lalu langsung pulang dari sana. Selang sebulan Desember siapa yang punya travel tuh ngomong, saya nggak ada update status saat itu, jadi kan nggak ketahuan gitu kalau keinginan saya seperti apa, yang tahu cuma yang di atas. Mau percepatan nggak? Bisa percepatan nih tahun ini. Masya Allah. Jadi ya ternyata memang ya itu mungkin kado dari Allah. Kitanya sendiri sih aku udah pasrah di tahun 2029 harusnya berangkat, terus tiba-tiba dapat percepatan, makanya aku minta doa semoga diberikan kelancaran kesehatan, semoga ya rasa senangnya kami bisa menular sama orang-orang yang juga ingin merasakan cepat ke Baitullah. Bismillah. Berarti sekeluarga tuh berdoa. Masya Allah. Manasiknya udah ya teh kemarin teh. Manasik pertama, manasik kedua ya nanti. Gak usah dikontenin. Mau nanya. Iya. Oke. Terima kasih.